Dalam beberapa pertemuan yang kami lakukan, ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh peneliti-peneliti handal, bagaimana tips kita sebagai pemula itu membangun sebuah riset yang baik sehingga bisa menjadi top riset ya di Indonesia. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit sharing, di mana informasi ini saya dapatkan dari mengutip ya salah satu tulisan dari salah satu profesor yang ada di UNER, di mana dia menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang bisa dibangun oleh bagi pemula riset ya, dalam hal kita membangun riset khusus untuk bagi pemula, sehingga besar kemungkinan ke depan itu bisa menjadi peneliti top di Indonesia. Jadi saya mengutip dari salah satu kutipan profesor yang ada di UNER. Jadi dia membagikan informasi ini melalui sosial media. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penelitian itu adalah langkah penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Namun, menjadi seorang peneliti yang profesional itu tentu bukan merupakan hal yang mudah. Tentunya dibutuhkan yang namanya kerja keras dengan terus-menerus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru agar tetap relevan. Nah, di sini dalam sebuah informasi yang saya dapatkan di sosial media itu, dia membagikan beberapa tips yang terkait dengan apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan bagi peneliti, khususnya untuk peneliti muda, untuk membangun sebuah riset yang baik ya. Yang pertama itu adalah kita harus siap menghadapi tantangan yang ada. Nah, ini yang kadangkala mungkin dari sebagian besar dosen-dosen itu tidak siap dengan tantangan yang ada. Jadi ketika kita melakukan penelitian, tentu setiap orang itu akan menghadapi tantangan, misalnya terkait dengan akses dan fasilitas dalam menjangkau penelitian. Contohnya misalnya, tidak semua universitas yang ada di Indonesia itu memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk misalnya berlangganan jurnal. Itu akan terlihat secara signifikan antara universitas yang berlangganan sama universitas yang tidak berlangganan. Karena kalau yang berlangganan itu kan mudah mengakses segala informasi. Kalau kita itu, kalau yang tidak berlangganan, ya udah, tentunya kita harus membutuhkan jalan-jalan pintas yang lain untuk mendapatkan informasi. Apalagi kita tidak bisa mendapatkan informasi yang up to date, yang misalnya yang baru publish pada tahun terbaru gitu semuanya. Nah, tentu ada saja kesulitan-kesulitan yang ada. Lebih banyak lagi daripada kemudahannya. Utamanya dengan sistem grant atau pendanaan, di mana Indonesia itu belum semapan penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Kenapa demikian? Karena kalau di luar negeri itu sumber untuk dana penelitiannya itu tidak hanya bersumber dari dana pemerintahan saja, tetapi bisa juga dari dana-dana yang lain seperti industri, itu banyak sekali yang semacam itu. Jadi kalau kita mengajukan proposal itu, kalau kita di Indonesia itu kan udah ke Mendikbudristek gitu ya, ke Mendikbudristek gitu. Hanya jalan satu-satunya cuma ke situ saja. Berbeda kalau yang lain, padahal mungkin di bidang-bidang kementerian yang lain ya, itu mungkin butuh yang namanya riset ya. Misalnya contohnya mungkin di Kementerian Perindustrian itu bisa menyisipkan sebuah dana sekian untuk dijadikan riset gitu. Nah, semacam itu. Jadi itu yang masih belum dimiliki oleh di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah kenali masalah teknis. Nah, selain itu, ada tantangan yang lain yang tidak kalah menyulitkan adalah masalah teknis. Nah, ini mengatakan masalah teknis ini lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan di luar negeri, terutama dalam menghadapi alat dan fasilitas penelitian. Ini jelas banget ya, apalagi kalau
antara universitas negeri sama universitas swasta di Indonesia itu masih sangat jomplang sekali gitu. Kita ketahui bahwa kalau universitas swasta itu kan mereka bisa survive dari berapa jumlah mahasiswa ya. Semakin banyak jumlah mahasiswanya, maka semakin terlihat bahwa universitas tersebut itu semakin bagus gitu ya, karena dia bisa survive gitu. Nah, berbeda halnya kalau dengan yang negeri. Kalau di negeri itu kan mungkin dia mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi, ketika misalnya menginginkan suatu peralatan A, B, C, dan sekiannya itu, mereka mampu gitu ya. Karena ditopang atau didukung oleh dengan fasilitas yang didapatkan dari pemerintah. Nah, ini berbeda sekali dengan yang ada di kampus-kampus swasta. Nah, tentunya ini merupakan salah satu kendala ya secara teknis di Indonesia, lebih besar lagi dibandingkan dengan yang di luar negeri. Tentunya kalau di luar negeri, kalau yang saya lihat itu antara universitas swasta sama universitas yang negeri itu hampir sama gitu, hampir sama. Dan perpindahan profesor antara profesor negeri ke profesor swasta ataupun sebaliknya itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Kenapa demikian? Jadi kalau misalnya yang dari profesor negeri mau pindah ke swasta ataupun sebaliknya, mereka tetap akan mendapatkan fasilitas seperti apa yang ada di kampus sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama riset antara laboratorium berbeda profesor itu di sini itu berbeda universitas juga, itu sangat menunjang. Dan ketika kita misalnya di lab kita tidak memiliki peralatan A misalnya, semacam itu ya, kita bisa menganalisis di universitas yang lain, di tempat yang lain, dan itu bisa kita namanya joint research gitu ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga ini adalah kita harus banyak melakukan yang namanya kolaborasi ya. Dari penelitian itu akan lebih mudah jika dilakukan dengan kolaborasi. Selain itu kualitas publikasi pun itu bisa lebih berkualitas. Jadi kalau kita melakukan penelitian secara bersama, beda universitas, itu pasti akan lebih bagus ya. Bukan berarti yang kalau kita melakukan sesama universitas itu, atau sesama jurusan tidak bagus, tetapi kalau kita menyatukan antara brainstorming ya, antara universitas yang satu dengan universitas yang lain, itu akan menjadi lebih bagus, dan itu kesempatan untuk diterima itu lebih bagus juga di paper-paper ya, tentunya di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kita harus mengikuti tren penelitian luar negeri. Nah, ini yang seringkali menjadi juga kendala di Indonesia, karena mungkin satu, keterbatasan akses mengakses jurnal-jurnal yang terbarukan, sehingga tidak tahu tren yang saat ini terjadi di luar negeri. Contoh kecil adalah di Indonesia itu bukan kekurangan masalah, ya, lebih banyak masalahnya dan banyak yang sebenarnya harus diteliti, ya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mengadop informasi dari luar negeri, apa yang mereka sudah lakukan, kemudian kita terapkan di negara kita, itu kesempatan untuk publikasi di jurnal-jurnal ternama itu jauh lebih bagus, lebih besar dibandingkan yang tidak. Nah, itu sayangnya ketika kita mau mengadop apa yang sudah dilakukan oleh luar negeri, gitu ya, di mana kita kesulitan mengakses jurnal, sehingga apa yang sudah dilakukan beberapa tahun di luar negeri, kita baru akan melakukannya di tahun itu. Nah, itu yang merupakan suatu ketertinggalan. Padahal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah di Indonesia itu banyak banget yang perlu harus diselesaikan, terutama untuk yang berkaitan dengan riset. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi bahwa ini saya dapatkan informasi dari salah satu profesor yang ada di UNER, dia membagikan tips bagaimana kita bisa membangun riset yang baik ya, khususnya bagi pemula. Terima kasih, nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.